kalau firman Allah menuliskan. Jadi kalau hitungannya dari tanggal 5 sampai tanggal hari ini bisa kita hitung. Dan banyak yang Yesus lakukan ketika kebangkitannya sebelum kenaikan Yesus ke surga yang akan kita peringati di bulan ini. Selama Yesus menunjukkan dirinya, ada banyak yang Yesus lakukan, baik itu memulihkan murid-muridnya, baik itu meluruskan kembali pola pikir murid-muridnya yang keliru tentang Kristus dan banyak hal. Dan Paskah mengingatkan kita suatu hal yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita, yakni berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya juga akan tetap membawakan tema yang berkaitan dengan Paskah, yakni dikuasai oleh kasih Kristus. Saya ajak kita semua membuka satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus ayat 5 pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Baik, jadi kita semua bangkit berdiri, kita membacakan firman Tuhan ini. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nanti kaum wanita membacakan ayat yang genap, ayat ganjil dibacakan oleh kaum pria. Dimulai dari kaum wanita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya kita semua mengerti konteks kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita melihat bahwa jemaat Korintus ini dan kota Korintus ini adalah kota yang cukup maju, kosmopolitan, maksudnya bahwa di sana berbau ada banyak suku, bahkan juga kepercayaan juga ada berbagai kepercayaan di sana. Tetapi juga kalau kita membaca surat Korintus ini, di sini juga dijelaskan bahwa jemaat di sana pun memiliki moralitas yang rusak. Bahkan juga banyak yang memiliki kesombongan rohani dan mereka menilai banyak hal menurut standar dunia. Sehingga kalau kita membaca konteks 2 Korintus ini, di sini kita akan melihat bahwa kerasulan Paulus diragukan oleh jemaat Korintus di sini. Jemaat Korintus di sini mulai mengukur kerasulan Paulus. Kenapa? Mungkin mereka melihat kehidupan Paulus dan menilai Paulus dengan ukuran dunia. Dengan mungkin melihat penampilan Paulus, melihat status sosial Paulus pada masa itu, dan melihat situasi Paulus yang sering sekali mengalami berbagai penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam konteks jemaat Korintus ini kita bisa melihat penilaian Paulus. Jemaat Korintus menilai Paulus dengan standar dunia, yang melihat Paulus mungkin lemah, banyak penderitaan, dan bahkan sering sekali mengalami penderitaan, sering sekali mengalami kesulitan. Sehingga dalam pasal 5 ini Paulus menunjukkan berbagai hal respon yang luar biasa atas kesalahpahaman jemaat Korintus, atas penilaian yang salah terhadap Paulus oleh jemaat Korintus. Oleh karena itu kita sama-sama melihat berdasarkan dari tema yang saya bawakan hari ini, dikuasai oleh
kasih Kristus, kita akan melihat respon Paulus yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sebab Paulus mengatakan di dalam pasal 5, ia tidak membela dirinya dengan berbagai prestasi, tetapi satu pernyataan yang radikal, yang luar biasa yang Petrus sampaikan, bahwa dia katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, di dalam ayat yang ke-14. Oleh karena itu, kita bisa melihat di dalam poin perkataan Paulus ini bahwa dasar dari pelayanan Paulus adalah kasih Kristus yang menguasai kehidupan mereka, kehidupan Paulus. Kalau kita balik ke belakang, kita akan melihat bahwa Paulus melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam pelayanannya, dia disalahpahami, dinilai menurut standar dunia, dan Paulus tidak membela dengan motivasi, dengan prestasi-prestasi yang untuk membanggakan dirinya, tetapi apa yang dia katakan di dalam 2 Korintus ini, dia katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Tujuan Paulus mengatakan kebenaran firman Tuhan ini bagi jemaat Korintus, saya percaya bahwa dia menjelaskan bahwa pelayanan Paulus itu tidak digerakkan oleh ambisi pribadinya, karena dia menonjolkan Kristus di dalam perjalanan pelayanannya. Bahkan Paulus mengatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Tujuan Paulus di sini mau mengatakan bahwa dia menunjukkan bahwa identitas orang percaya sudah berubah total, dan juga menegaskan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang dikendalikan oleh Kristus dan bukan diri sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran tentang apa yang disampaikan oleh Paulus di sini berbicara tentang kasih Kristus yang menguasai. Ini bukan hanya sekedar pembelaan Paulus, tetapi kita akan melihat, dan saya percaya kita menyadari bahwa ini adalah definisi kehidupan Kristen yang sejati. Bahwa kehidupan orang Kristen yang sejati dikuasai oleh kasih Kristus. Maka poin pertama yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kasih Kristus yang menguasai, kita bisa melihat dan mempelajari secara khusus dalam ayat 14 bagian A ini. Dikatakan di situ, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Di sini kita bisa melihat bahwa kasih Kristus itu sebagai kekuatan yang mengendalikan. Jadi kasih Kristus ini adalah kekuatan yang mengendalikan. Inilah yang mengendalikan Paulus, inilah yang mengendalikan juga para rasul terdahulu, dan saya tidak percaya kasih Kristus yang besar inilah yang harusnya mengendalikan setiap kehidupan orang percaya, secara khusus hamba-hamba Tuhan. Kalau melihat dari kata mengendalikan di sini, berarti saya coba membaca-baca ini dalam arti menekan dari segala arah sisi. Bahkan juga bisa diartikan mengendalikan di sini atau menguasai di sini, mengontrol. Bisa juga diartikan menahan, bisa juga dikatakan mendorong secara kuat. Artinya Paulus tidak lagi hidup netral di dalam menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena Paulus seperti terkunci di dalam kasih Kristus itu. Boleh kita bayangkan kalau suatu tempat terkunci dan tidak bisa keluar dari sana, dan kasih Kristus itulah yang menguasai Paulus, yang menguasai kehidupannya, yang menguasai perjalanan pelayanannya, yang membuat Paulus tidak lagi hidup netral, tidak lagi hidup biasa-biasa saja, tidak lagi hidup sembarangan, karena kasih Kristus itu yang menguasai kehidupan Paulus. Ini yang Paulus sampaikan. Dia diragukan, dia tidak dianggap, banyak hal yang diragukan terhadap Paulus, salah satunya karena dia menolak persembahan dan lain sebagainya. Tapi Paulus tidak membela dirinya terhadap motivasi, terhadap prestasi-prestasi dia yang membanggakan dirinya, tetapi yang Paulus katakan, kasih Kristus yang menguasai kami. Kita melihat bahwa Paulus tidak lagi hidup sembarangan. Di sini kita melihat secara mendalam bahwa kasih Kristus di sini bukan kasih
Pada kita membaca teks firman Tuhan ini menunjukkan kasih Kristus kepada Paulus. Bahkan kalau kita terapkan sekarang bahwa ini berbicara kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus kepada kita yang bisa kita lihat faktanya melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan juga sejarah menunjukkan, bahkan juga yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita dan perjalanan iman kita. Kasih Kristus yang sudah kita peringati juga di bulan-bulan yang lalu dan sampai bulan ini pun akan kita peringati, bahwa kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib. Diawali dari perjanjian lama pun, bahkan 400 tahun kurang lebih Yesus berdiam. Para sejarawan mengatakannya bahwa ini pun tahun di mana Allah mempersiapkan diri untuk misi penyelamatan ke dalam dunia. Bahkan saat dia datang ke dalam dunia, inisiatif Allah yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu besar di dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang Allah nyatakan di kayu salib itu adalah kasih yang bersifat pengorbanan. Kasih yang Allah nyatakan di kayu salib itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Dan kasih yang Allah nyatakan di kayu salib adalah kasih yang total. Dan kasih yang seperti inilah yang menguasai kehidupan Paulus, dan harusnya yang menguasai setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, salah satu tokoh di dalam firman Tuhan juga seorang Petrus yang akhirnya berubah, itu berubah karena kasih Kristus. Yesus menjumpai Petrus. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus mau bertanyakan. Petrus dipulihkan oleh kasih Kristus, dan dia bangkit dari keterpurukannya, dari rasa bersalahnya. Dan Petrus kita lihat bahwa dia tidak lagi hidup sembarangan. Bahkan Petrus tidak hanya sekedar takut lagi menjadi pecundang lagi, bahkan Petrus siap mati bagi Kristus. Ada perubahan hidup yang sangat luar biasa dari kehidupan Petrus, Paulus sendiri, bahkan tokoh-tokoh, rasul-rasul. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah gereja pun, para teolog pun, ini kekuatan Injil, kekuatan kasih Allah itu yang menguasai kehidupan mereka, yang menjadi dasar dari pelayanan mereka, yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan dalam setiap perjalanan kehidupan rohani mereka. Dan ini pun Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita sadari bahwa perjalanan pelayanan kita, perjalanan iman kita bersama dengan Allah, harusnya kita menyadari bahwa kasih Kristus yang besar itu yang harus mengendalikan setiap kehidupan kita. Mungkin ada di antara banyak orang yang mengalami perubahan karena takut, karena berbagai faktor hal, tetapi satu hal yang sangat luar biasa, perubahan sejati itu terjadi ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus. Jika kita sungguh-sungguh melihat salib Kristus, saya percaya yakin bahwa kita tidak akan nyaman lagi hidup di dalam dosa. Kalau kasih Kristus itu yang menguasai perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan lagi hidup setengah-setengah. Karena itu kita melihat fakta di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam firman Allah, bahkan tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh terdahulu, para bapak-bapak rohani kita terdahulu, kasih ini yang mengontrol, kasih ini yang pasti menguasai setiap perjalanan kehidupan, yang membawa setiap kehidupan mereka. Dan hari ini juga disampaikan bagi kita, kasih Kristus yang begitu besar, harusnya ini yang menjadi hal yang menguasai setiap kehidupan kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang tidak netral lagi, kepada kehidupan yang tidak nyaman di dalam dosa, dan tidak hidup setengah-setengah. Oleh karena itu, kasih Kristus yang menguasai berarti kasih itu memiliki kuasa untuk mengendalikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan saya yakin dan percaya harusnya ini juga yang mengendalikan setiap kita.
Kasih itu yang harusnya menjadi dasar dari setiap pelayanan kita. Kasih itu yang harusnya menjadi dasar dari setiap perjalanan kita untuk tetap hidup di dalam semangat, di dalam totalitas kepada Kristus. Maka perlu sekali kita mendalami kebenaran firman Tuhan, mengingat kembali kasih Kristus yang benar, dan merespon kasih itu, dan mendasari segala sesuatu pelayanan kita dengan kasih. Kalau kita pernah mengingat khotbah yang disampaikan oleh Pak Magnus, pelayanan tanpa dasar kasih itu bisa saja hanya sekedar kegiatan keagamaan. Tetapi pelayanan yang didasari oleh kasih adalah pelayanan yang benar-benar meneladani Kristus dan yang benar sesuai standar kebenaran firman Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kasih Kristus yang menguasai, memiliki kuasa untuk mengendalikan setiap pelayanan. Pelayanan Paulus dan harusnya yang mengendalikan setiap pelayanan kita di sekarang bahkan sampai seterusnya. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kasih Kristus yang menguasai, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Poin yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, dengan tema kasih Kristus yang menguasai, yang bisa kita lihat bahwa kasih Kristus itu mengubah identitas kita. Dikatakan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Berbicara tentang identitas, kemarin juga Marcel juga menyinggung tentang identitas. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini memiliki makna yang cukup mendalam, bahwa kematian Kristus bukan hanya kematian yang biasa-biasa saja, tetapi kematian Kristus itu telah mengendalikan setiap kehidupan kita. Kematian Kristus kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, bahwa kematian Kristus bukan hanya hal yang biasa, tetapi kematian Kristus ini mewakili kita, bahkan bisa mengatakan mewakili kita dalam hukuman kekal, mewakili kita menggantikan segala kesalahan-kesalahan dan penghukuman yang harus kita terima, dan itu yang Yesus lakukan. Kematian Kristus bukan hanya untuk kita, tetapi mewakili kita memperoleh keselamatan, memperoleh pembebasan daripada penghukuman yang tidak akan bisa kita bayangkan betapa menyedihkan hal tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini juga kita mengetahui bahwa di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, menurut firman Tuhan ini bahwa manusia lama kita telah mati dan hidup lama kita harusnya telah berakhir. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 menegaskan bagi kita supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan dikatakan tidak ke sana, supaya mereka hidup tidak lagi untuk hidup mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari dan melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ini adalah identitas baru dari kehidupan orang yang telah berada di dalam Kristus. Salah satu identitasnya adalah dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup bagi Kristus. Dan ini adalah definisi gereja yang sesungguhnya, bahwa gereja yang sesungguhnya tidak lagi hidup untuk
untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah kita, bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dan ini menjadi perenungan dan pengingat dan pesan kembali bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan ini sesuatu hal yang simpel, mungkin sering kita dengar, sering kita khotbahkan, tetapi apakah kita menyadari, merenungkan secara mendalam dan melihat kembali ke dalam kehidupan kita, apakah kasih Kristus yang begitu besar ini, kematiannya yang telah mewakili kita, apakah ini membawa kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, atau tetap hidup untuk diri kita sendiri? Ya, secara simpelnya, saya mau sekolah teologi supaya nanti saya dapat gelar, supaya nanti saya bisa bekerja di A, di B, di C. Fokusnya masih diri sendiri, pusatnya masih diri sendiri. Dan ini menjadi pengingat kembali bagi kita semua, perenungan kembali di masa-masa Paskah ini dan seterusnya, yang adalah ini Injil kekuatan menjadi dasar pemberitaan dan pelayanan kita, bahwa Kristus yang telah mati karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, yang harusnya menguasai kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup bagi Kristus. Sangat simpel sebenarnya, sering kita dengar di kelas-kelas, sering kita sampaikan di khotbah. Tetapi apakah dalam perjalanan pelayanan kita sungguh-sungguh ini yang kita lakukan, atau masih perjalanan kehidupan kita berfokus kepada diri kita? Oh, saya memberitakan Injil, nanti saya kalau mau membaptis 2-3 orang, nanti senanglah ibu rohani saya, nanti dibanggakanlah saya di kampus, nanti disinilah saya. Oh, saya mau melatih skill saya lagi, saya mau menjadi pemain musik, saya mau menjadi worship leader, saya mau menjadi guru sekolah minggu yang luar biasa, supaya nanti diterima di gereja-gereja besar, supaya nanti A, B, fokusnya masih kepada diri kita sendiri. Oh, kita ikut saja A, B, dan C. Banyak hal di dalam perjalanan pelayanan kita yang membuat kita sering sekali hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi tidak hidup untuk Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan terus hati-hati, secara khusus teman-teman saya mahasiswa di tempat ini, bahwa inti identitas baru orang Kristen yang dikuasai oleh kasih Kristus ini, bahwa yang awalnya hidup dan untuk diri sendiri, harusnya kita hidup bagi Kristus, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang harusnya terlihat di dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Paulus pun yang dulunya, kalau melihat seorang penulis kitab Korintus ini, dulu dia hidup menganiaya jemaat Tuhan, dulu dia hidup untuk kepuasan intelektualnya, puasan dirinya. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus, kasih Kristus yang menguasai dirinya, membuat dia berubah total, membuat dia hidup tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Dan apapun perjalanannya, apapun tantangannya, apapun konsekuensi yang dihadapi Paulus di dalam perjalanannya, dia tidak mundur, sebab hidupnya tidak lagi untuk dirinya, melainkan untuk Tuhan. Dan ini yang harus kita renungkan, yang harus terus kita hidupi sebagai hamba-hamba Tuhan. Secara khususnya teman-teman saya mahasiswa yang masih muda di tempat ini, kita terus hati-hati di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita terus melihat kedalaman hidup kita, motivasi kita, tujuan hidup kita. Apakah tujuan, motivasi, dan segala sesuatu yang saat ini kita lakukan atau yang sudah kita lakukan, apakah itu pusatnya diri kita atau Kristus? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita, kasih Kristus yang sangat besar itu, yang harusnya menguasai diri kita, membuat kita harusnya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kasih Kristus ini harusnya mengubah identitas kita, orientasi hidup kita harusnya berubah. Hasrat lama kita kehilangan kuasa, sebab kasih Kristus itu
telah berkuasa di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka saya ingin percaya banyak hal yang akan mengubah dalam perjalanan kehidupan kita. Penderitaan, kesulitan, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan siap maju bersama berjalan dengan Tuhan. Tidak akan dikuasai rasa takut yang berlebihan, tidak akan dikuasai rasa hal-hal yang sangat melekat dengan dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bahwa kematian Kristus yang sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang dan sampai selamanya, ini mengajarkan kita dan mengajak kita bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Allah. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik kepunyaannya Allah. Jadi apapun yang mau Tuhan proses di dalam kehidupan kita, katakan, saya siap lakukan apa yang Tuhan mau, untuk kemuliaan, untuk membesarkan nama Tuhan, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu menurut pandangan dunia tidak menyenangkan, menurut pandangan dunia tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi kita mau hidup bukan lagi untuk diri kita. Hidup kita bukan lagi milik kita. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan kita, dalam relasi kita bukan lagi ego kita yang menjadi pusat, tetapi kasih Kristuslah yang menjadi pusat. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan, bukan lagi keputusan kita yang mendominasi, tetapi kehendak Tuhan yang harusnya mendominasi, dan kita biarkan itu yang terjadi. Dan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, bukan lagi kita, bukan lagi saya, bukan lagi Bapak Ibu, tetapi Kristus yang harusnya menjadi pusat, menjadi yang paling utama di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, akan kita sama-sama pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua yang bisa kita lihat di ayat yang ke-17. Mari mungkin supaya tidak ngantuk, kita baca firman Tuhan ini ayat yang ke-17 bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poin yang ketiga yang terakhir ini tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua, yakni kasih Kristus menciptakan kehidupan yang baru. Di dalam ayat 17 ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru di sini berarti sesuatu yang benar-benar baru dalam kualitas, bukan sekedar diperbaiki. Saya coba-coba baca ilustrasi apa yang cocok ya kira-kira. Dan ada satu hamba Tuhan yang memberikan ilustrasi seperti kepompong yang akhirnya berubah jadi kupu-kupu. Berubah total. Kepompong ya, mungkin saya tidak terlalu pintar secara sains. Kepompong yang identik dengan kalau orang melihat ulat itu pasti menjijikkan, merusak tanaman, menjadi hama. Tetapi perubahan itu sesudah dia menjadi kupu-kupu, menjadi hewan yang sangat indah, menjadi hewan yang sangat berguna. Karena kupu-kupu itu membantu perkembangan tanaman-tanaman, membawa nektar dari bunga sana dengan bunga situ, membuat perkawinan di antara tanaman-tanaman. Jadi ini ciptaan baru, ini sesuatu yang benar-benar baru dalam kualitas dan bukan sekedar diperbaiki seperti ilustrasi ulat menjadi kupu-kupu ini, dari sesuatu yang menjijikkan, yang merusak, yang menjadi hama, menjadi sesuatu yang indah, yang berguna, yang bermanfaat. Dan ini kasih Kristus itu menciptakan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, ini berbicara tentang natur yang baru, ini berbicara tentang
kita yang baru. Semuanya baru. Dari dulu kalau pikiran kita berkaitan dengan topik yang kedua tadi, kalau pikiran kita itu semuanya dunia, semuanya kesenangan dunia, dan juga penilaian-penilaian kita mengurus standar dunia juga seperti jemaat Korintus ini, harusnya kasih Kristus ini juga, kesadaran kita, respon kita terhadap kasih Kristus yang sangat besar ini, yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, kasih Kristus ini menciptakan kehidupan yang baru. Seorang tokoh di dalam sejarah gereja bernama Fransiskus dari Asis adalah anak orang kaya yang hidup dalam kemewahan, yang hidup dalam kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman-teman sekalian membacanya, bahkan juga tidak hanya Fransiskus ini, banyak juga tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja yang memiliki latar belakang yang mengikat dirinya dengan dunia ini. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahkan Fransiskus ini, seorang yang sangat kaya raya ini, dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan segala statusnya, dia meninggalkan segala kenyamanannya, dan dia memilih hidup sederhana, melayani orang miskin, bahkan merawat orang-orang kusta. Dan banyak orang yang menganggap dia itu menjadi seperti orang gila karena dia sangat kaya, tetapi dia meninggalkan kenyamanannya, dia hidup bersama dengan orang miskin. Tetapi teman-teman sekalian, sebenarnya Fransiskus ini sedang menunjukkan kehidupan baru dalam Kristus. Ini Fransiskus saja, dan banyak tokoh yang memang memiliki perjalanan dan proses yang berbeda-beda. Tetapi cara hidup Fransiskus di sini menunjukkan bahwa identitasnya, dia tidak hidup dalam kemewahan, dia mau berbaur dan melayani karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia mau hidup bagi Kristus, memiliki kehidupan yang baru. Dan banyak sekali tokoh, bahkan di dalam firman Allah pun kita melihat Paulus sendiri dan tokoh-tokoh yang lain juga mengalami perubahan identitas yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dikatakan 160 derajat mengalami perubahan yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Paskah juga mengingatkan kita bukan sekedar tahu kisah tentang Yesus, bukan sekedar tahu firman Allah ini, bukan sekedar aktif di dalam pelayanan, tetapi harusnya Paskah, kasih Kristus yang besar yang menguasai seluruh kehidupan kita, harusnya membawa perubahan hidup yang baru, yang benar-benar sesuai dengan arah kebenaran firman Tuhan. Cara hidup kita, cara mengampuni kita berubah, cara mengasihi kita berubah, cara menghadapi perubahan berubah. Cara mengasihi berubah bagaimana? Cara mengasihi dunia berbeda total dengan cara mengasihi yang dituliskan di dalam Alkitab. Dunia mengatakan, kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kalau ada yang bisa saya ambil dari kamu, saya mengasihi kamu. Tapi firman Allah mengatakan bahwa mengasihi semua. Bahkan firman Allah mengatakan, kasihi musuhmu. Itu hal yang sangat berbeda, dan ini adalah cara hidup yang baru yang tidak lagi sesuai dengan dunia. Cara kita menghadapi penderitaan pun berubah. Ini kenapa saya garis bawahi penderitaan, karena orang percaya, pelayan Tuhan, ini kehidupannya identik dengan penderitaan dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kalau kita dikuasai kasih Kristus itu yang begitu besar, kita alami, kita rasakan, kita respon, menguasai setiap kehidupan kita, penderitaan pun tidak akan membawa kita kepada kehidupan dalam dosa, tetapi akan membawa kita kepada ketekunan di dalam Kristus, membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, memandang segala penderitaan dari sudut pandang Allah, dan itu akan tetap membawa kita semangat, berjuang, dan tetap bersinar di dalam pelayanan Tuhan. Oleh karena itu,
Sebenarnya kalau kita mengaku percaya, kalau kita mengaku merasakan kasih Kristus, kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang, harusnya dipertanyakan apakah kita sebenarnya telah menjadi ciptaan baru atau tidak. Oleh karena itu teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan utama dari teks firman Tuhan ini juga yang disampaikan oleh Paulus ini dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai kepada ayat 17 yang kita pelajari pada hari ini. Di sini kita diajarkan bahwa kasih Kristus adalah motivasi tertinggi di kehidupan orang percaya. Secara khusus juga menjadi motivasi tertinggi di kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kematian Kristus harusnya mengakhiri kehidupan lama kita. Dan firman Tuhan ini juga mengajarkan bagi kita bahwa kebangkitan Kristus membuka kehidupan yang baru bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini juga mengajarkan bagi kita, orang percaya tidak bisa hidup sama lagi sama dengan dunia ini, apalagi hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih di suasana Paskah ini, ya Paskah tidak hanya sekedar untuk dikagum-kagumi begitu saja, tetapi untuk didalami, untuk dialami, untuk dihidupi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mungkin kita bertanya di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah dikuasai kasih Kristus, ataukah kita masih mengandalkan hidup kita sendiri? Makanya itu bisa Bapak Ibu tanya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Tetapi ajakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mari kita datang kepada salib Kristus itu, lihat kasih itu yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum dia datang ke dalam dunia pun, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk keluarga kita yang dulu, bahkan keluarga kita yang akan datang pun, bahwa kasih Kristus itu tidak menyerah atas kita, bahwa kasih Kristus itu rela mati bagi kita, dan kasih itu memanggil kita untuk kita hidup baru. Kita hidup bukan untuk diri kita, bahwa kita sudah dibayar lunas, bahwa kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah. Dan mari kita sama-sama izinkan kasih itu menghancurkan keegoisan kita, izinkan kasih itu membentuk identitas kita, dan izinkan kasih itu mengubah seluruh kehidupan kita. Karena sesuatu hal yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang benar-benar disentuh oleh kasih Kristus tidak akan hidup sama lagi dengan dunia ini. Tidak akan sama lagi seperti kehidupan yang dulu-dulu yang tidak mengenal Kristus. Oleh karena itu, kasih Kristus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi kasih Kristus itu harusnya menguasai setiap kehidupan kita, menguasai perjalanan pelayanan kita, menjadi motivasi tertinggi, menjadi pengubah identitas kita, menyadarkan kita bahwa diri kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus.